Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di hidupmu sebentar lagi. Kira-kira apa? Nanti kita lihat dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja apa yang akan terjadi ya di 7 hari ke depan, atau energinya bisa lebih sedikit, ataupun mungkin ini sudah terjadi, energinya bisa cepat, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Kira-kira apa? Diaminkan yang baiknya, yang buruknya dijadikan ancang-ancang ya. Antisipasi agar itu tidak terjadi ya. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di 7 hari ke depan. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu, dalam aktivitasmu, hubungan ya. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama. Wah, kamu pusing. Ya, ada yang mengeluh. Mungkin curhat, mengeluh ya, buat kamu pusing, stres. Ya, ataupun mungkin kondisinya ada yang cerita-cerita. Nah, ini ya. Jadi ya, kamu merasa tidak nyaman ya. Jadi tidak usah dipusingi ya, biar aja mereka bercerita, biar aja mereka ngeluh ya. Yang penting kamu jangan ngeluh, yang penting kamu juga jangan menggosip ya. Itu urusan dia, karena ingat kamu harus menaburkan karma baik. Biarkan dia menabur karma buruk untuk dirinya sendiri. Ngapain kita terlalu baper gitu ya. Jadi mungkin ke depan kamu akan berselisih paham, ada diskomunikasi, ataupun mungkin agak tersinggung, tapi ya jangan sampai energi negatif merasukimu ya, mempengaruhimu ya. Merasuki ini kenapa Kak Ica? Karena terkadang pikiran kita yang akhirnya membuat kita stres sendiri. Makanya saya bilang merasuki. Kenapa? Karena dari kita sendiri yang menginginkan itu terjadi ya. Akhirnya ujung-ujungnya kamu stres, kamu depresi. Padahal orang mungkin cuma bicara doang, tapi kamu yang terlalu baper. Nah ini jangan terlalu baper ya. Mungkin ada ketersinggungan dari kata-kata ataupun apapun ya. Atau mereka mungkin ya bully ataupun apapun, ya biarin aja. Ingat, karma selalu ada kepada siapapun. Tinggal memilih karma baik atau karma buruk ya. Jadi seperti gitu untuk di 7 hari ke depan ya. Saya merasakan energinya ada yang mungkin membuatmu terluka ya. Six of Cups. Wow, di sini saya lihat ya, mungkin akan ada yang traktir kamu. Mungkin kamu reunian, ditraktir, atau mungkin ada yang ulang tahun ya. Nah ini ditraktir ya, mungkin pasangan ada rezeki, ditraktir, bawa jalan-jalan ya. Walaupun mungkin di pinggir jalan ya, makan bakso atau apa ya, setidaknya bersyukur ya bahwa kamu mendapatkan rezeki. Ataupun mungkin di sini ada salam tempel ya. Ini bisa ditraktir secara makanan ataupun mungkin dapat duit ya. Setidaknya kamu bahagia, setidaknya kamu senang. Ibaratkan ini ada wadah kamu nih ya. Mereka mengingatmu ya. Ataupun mungkin ada oleh-oleh, mungkin cuma gantungan kunci tapi mereka kasih, berarti masih mengingatmu ya. Mereka bawa dari mungkin liburan mereka ya. Walaupun cuma gantungan kunci, ini contoh ya. Berarti mereka masih peduli, masih ingat kamu gitu.
gitu ya. Saya lihat sih lebih ke ini sih, traktir paling ya, mengajak gitu. Ayo kita jalan-jalan, walaupun mungkin cuma jalan-jalan, tidak beli apapun juga ya, setidaknya mereka masih mau ngajak kamu jalan-jalan, setidaknya bahagia. Seperti gitu. Oke. Six of Swords, saya merasakan energinya di sini ya. Kamu ada di koneksi toksik, dimana kamu tidak bisa melepas itu, dimana kamu akhirnya ya begitulah ya, jalani aja dengan kondisi sedih, dimana hubungan ataupun mungkin dalam pekerjaan ya, yang mana kamu mau melepaskan tapi nggak bisa, tapi stres ya, tapi ya udah saya pasrah aja gitu. Ibaratkan kamu dibimbing oleh sesuatu yang sebenarnya kamu nggak suka ya kondisinya ya seperti gitu, dimana mungkin dalam hubungan pasanganmu toksik gitu ya, ataupun dalam sisi pekerjaan, pertemanan ya, tetapi yang mau bagaimana lagi gitu, kamu tidak bisa menghindar, kamu tidak bisa keluar dari situ, jadi ya kamu lebih ya pasrah menerima ya. Jadi ya ada beberapa yang mungkin merasa bahwa saya di rumah aja deh, sedih, capek ya, ribut-ribut capek, ya udah terserah kamu aja maunya apa gitu ya. Oke, kita lihat di sini straight ya, ada yang pura-pura manis kepadamu ya. Jadi jangan terlalu percaya kepada orang-orang yang ya bahasanya bermuka dua ya, di depan-depan kamu baik gitu kan. Apalagi kalau ada maunya gitu baik, tapi pada saat di belakang dia bicarain kamu ataupun ya menjelek-jelekan ya, ataupun malah ya pokoknya intinya saya lihat di sini ada beberapa yang munafik gitu ya, depan kamu baik, friendly gitu kan, tapi belakang-belakangnya nanti malah cerita jelek-jelekan. Ini bisa juga ada yang mau minjam duit baik-baik gitu kan, tapi ujung-ujungnya membuat kamu terluka, kamu yang pusing sendiri karena kamu punya duit, kamu pinjamin, ujung-ujungnya kamu yang dipersulit karena dia nggak bayar-bayar, dia nggak tepat janjinya untuk pembayaran, ataupun pura-pura lunas, pura-pura lupa ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Jadi hati-hati soal keuangan juga ya, karena ada yang mau datang dengan kondisi mau memanfaatkan ya. Ini bukan memanfaatkan, tapi secara tidak langsung kamu yang mengizinkan juga. Nah ini kamu yang harus hati-hati, karena kan dia coba bilang gini, hai, boleh pinjam duit. Kalau kamu tegas ya berarti kamu keluar dari masalah gitu. Tapi kalau kamu tidak tegas ya berarti kamu yang mengizinkan dirimu untuk ada masalah ke depannya. Ya, jadi harus tegas. Kalau tidak ya berarti siap-siaplah kamu yang dibikin repot olehnya ya. Ada the star di sini. Wow, saya lihat di sini ada yang mungkin kondisinya akan mempunyai jabatan atau naik jabatan, ataupun mungkin kalau seandainya kamu tidak mempunyai pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan ini dalam koneksinya karir ya. Kalau percintaan di sini saya melihat ada yang naksir kamu ya, tapi dia barusan ya kayak macam belum ada keberanian untuk nembak gitu ya, tetapi secara tidak langsung dia udah kasih sinyal-sinyal bahwa saya suka kamu, saya mau sama kamu gitu kan. Tetapi ya tunggu respon kamu gitu, karena saya lihat di sini ada yang memperhatikanmu dari kejauhan ya, dia sudah rasa simpati, rasa suka gitu, tapi untuk mengungkapkan itu masih belum dia lakukan karena ya mungkin situasi dan kondisi ya, dia hanya bisa memantau, tetapi ya setidaknya dia suka sama kamu, tinggal tunggu waktu aja gitu ya. Ada yang PDKT lah bahasanya seperti gitu, walaupun belum nembak ya. Jadi kamu yang harus kamu yang harus peka-peka terhadap perasaan mereka gitu. Karena dia curi-curi pandang, curi-curi perhatian, mencari-cari perhatian ya. Secara tidak langsung ya itu adalah kode bahwa kamu perhatikan aku dong, itu kamu suka aku enggak gitu ya. Tapi kalau kamu cuek ya berarti dia mundur, karena kenapa? Dia merasa bahwa saya tidak diinginkan, ya sudah saya mundur aja gitu. Ya, yang pastinya ada yang naksir untuk kalau bicara tentang hubungan. Oke. Berikutnya di sini ada Page of Pentacles, bicara tentang duit ya. Wow. Di sini saya lihat kamu lebih hemat ya. Saya lihat kamu lebih hemat. Dimana lebih irit ya. Jadi tidak boros ya, itu bagus tuh ya. Secara tidak langsung tabunganmu masih ada ya.
Jadi di 7 hari ke depan ya kamu lebih hemat ya, setidaknya jangan sampai dompetku kosong, jangan sampai saya berhutang. Nah ini ya. Jadi di hari esok saya lihat kamu sudah step by step melunasi hutangmu, ataupun mungkin hutang lunas gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya banyak untuk menabung. Niat untuk menabung dan melaksanakan niat itu gitu. Dan ada pula saya lihat mungkin kondisinya buka celengan karena celengannya udah full, sudah penuh. Nah ini akhirnya mau buka celengan untuk ya menikmati hasil perjuangan. Wah, kalau bicara buka celengan ini bagus ya, karena setidaknya banyak duit, ataupun mungkin kondisinya ya perjuangan kita ngirit-ngirit akhirnya bisa jadi bukit ya. Dari sedikit-sedikit menjadi banyak gitu ya. Oke, berikutnya di sini King of Pentacles, lebih produktif ya, lebih enjoy, lebih happy. Kalau kamu saya lihat di sini mau perawatan, mau pergi ke toko beli, ada beberapa seperti gitu. Tetapi tidak boros ya. Cuman macam contoh, oke, uang saya ada 1 juta, saya mau beli harga 100.000. Ya sudah, di bawah 100.000. Tidak lebih dari 100.000. Nah ini, jadi kamu memanjakan diri, mengenjoykan diri, tetapi tidak tidak kebablasan gitu ya, tidak pokoknya tidak boros gitu. Kamu punya planning bisa terwujud juga, tetapi dengan kondisi yang sesuai budget. Wah ini bagus nih ya tentang uang. Saya lihat di sini kamu tidak terlalu banyak jajan, tidak terlalu boros ya. Kamu sudah punya pos-pos sendiri dan ya mematuhi semua itu ya, tidak terlalu gengsi juga ya. Terus juga lebih banyak hidup sehat, jadi kamu jalan kaki, minum air putih ya, nggak ada beli jajan-jajan boba, nggak beli yang cemilan-cemilan ya, ataupun mungkin kalau naik motor, naik mobil ya kamu lebih jalan kaki jadi ngirit bensin. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana ya oke, saya ngirit sambil menabung dan untuk sehat juga dapatnya. Nah itu ada beberapa seperti begitu ya, memikirkan hal untuk kesehatan dan pengiritan. Wah ini bagus nih ya, kalau bicara tentang duit kita harus irit, karena kita jangan sampai kebutuhan tak terduga baru kita bingung ya, malah ujung-ujungnya cari pinjaman ya. Ini bahaya kalau pinjaman ya, bunganya tinggi ya, apalagi ya artinya gini, pinjaman aja ada bunga gitu ya, apalagi kalau bunganya tinggi, wah lebih parah tuh ya. Oke, berikutnya terakhir di sini Seven of Pentacles, ada reunian ya. Mungkin kamu kumpul-kumpul dengan teman-teman kamu nantinya ya. Jadi calling-calling, ini udah lama nggak ketemu, ayo yuk kita pergi. Ataupun mungkin kondisinya liburan ya, liburan bersama keluarga besar. Ini melibatkan banyak orang, dimana kamu happy. Ataupun dengan teman-teman yang bestie gitu ya. Yuk kita kumpul-kumpul yuk, atau di rumah mana gitu, di rumahnya siapa, kita bikin apa gitu ya, bikin rujak atau bikin bakso atau bikin apa ya, pokoknya silaturahmi lah seperti gitu. Ataupun kumpul ke rumah keluarga ya, itu ya. Kalau seandainya kamu masih punya orang tua juga mungkin ya, itu kemarin yang mungkin belum mendapatkan waktu untuk cuti, akhirnya mungkin bisa berkumpul dengan keluarga untuk ya berkumpul lah seperti gitu ya. Karena saya lihat di sini ada perkumpulan, ataupun mungkin ada arisan ya. Jadi kamu happy, enjoy bersama orang-orang terkasih, orang-orang yang mungkin sebulan sekali baru ketemu, ataupun mungkin setahun sekali baru ketemu. Nah itu ya, dari kesibukan masing-masing akhirnya bisa ketemu seperti gitu. Wow ini keren nih ya. Lebih menikmati hidup, tenang, damai ya. Ya ini ada yang baiknya, ada yang buruknya ya. Kamu aminkan yang baiknya, buruknya ya dipakai untuk lebih waspada aja ya. Oke, itu yang saya lihat ya di 7 hari ke depan, ataupun mungkin di akhir atau awal akhir April atau awal Mei ya, energinya, ataupun mungkin sudah terjadi ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, semoga resonate dan bermanfaat, dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.